Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi STL Editor untuk memenuhi tugas pemrograman prosedur dan responsi kami. Untuk anggota kelompok 1, yaitu ada Nabila Isya atau saya sendiri dengan NPM 21170501036, selanjutnya Faiz Muzaki dengan NPM 211705066, selanjutnya ada Vidya Sinta Bilkis 21170501029. Untuk video ini ada 3 pembahasan yang akan dibahas. Pertama untuk materi Q, kedua staff, dan implementasi coding. Untuk definisi Q atau antrian adalah barisan elemen yang apabila elemen ditambah, maka penambahannya berada di posisi belakang atau rear. Dan jika dilakukan pengambilan elemen, dilakukan di elemen paling depan atau front. Queue atau antrian merupakan kumpulan-kumpulan data yang menggunakan konsep FIFO atau first in, first out, yaitu data yang paling pertama dimasukkan ke dalam queue merupakan data yang pertama kali keluar dari queue. Di sini ada konsep dari queue. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa konsep dari queue adalah FIFO atau first in, first out, yaitu data yang paling pertama dimasukkan ke dalam queue merupakan data yang pertama kali keluar dari queue. Di sini ada 2 operasi dari queue. Yang pertama ada DQ, yaitu pengambilan elemen paling depan atau yang disebut dengan front. Selanjutnya di sini ada operasi NQ, yaitu penambahan elemen yang terjadi pada elemen paling belakang atau yang disebut dengan back. Selanjutnya di sini ada contoh dari penerapan konsep queue. Di sini pertama melakukan operasi NQ, yaitu penambahan elemen 4 pada sebuah queue atau barisan. Selanjutnya melakukan operasi NQ lagi, yaitu penambahan elemen 12 di elemen paling akhir pada sebuah queue atau barisan. Selanjutnya di sini melakukan operasi NQ, yaitu penambahan elemen 5 di elemen paling akhir pada sebuah barisan atau queue. Selanjutnya di sini melakukan operasi DQ, yaitu pengambilan elemen pada elemen paling awal atau yang disebut dengan front pada sebuah queue atau barisan. Selanjutnya di sini melakukan operasi NQ lagi, yaitu penambahan elemen 7 di elemen paling akhir pada sebuah queue atau barisan. Selanjutnya di sini melakukan operasi DQ, yaitu pengambilan elemen paling awal pada sebuah queue atau barisan, yaitu pengambilan elemen 12. Selanjutnya di sini melakukan operasi DQ lagi, yaitu pengambilan elemen awal, yaitu pengambilan elemen 5 pada sebuah queue atau barisan. Selanjutnya di sini ada operasi Q, yaitu untuk menciptakan, yang pertama ada create, yaitu untuk menciptakan dan menginisialisasi queue dengan membuat head dan tail. Selanjutnya ada operasi isEmpty, yaitu untuk memeriksa kosong atau tidaknya sebuah antrian dengan mengecek nilai tail. Selanjutnya ada isFull, yaitu untuk mengecek penuh atau tidaknya sebuah antrian. Selanjutnya ada NQ, yaitu digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam antrian atau queue. Selanjutnya ada DQ, yaitu digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau yang disebut dengan head dari queue. Selanjutnya ada show, yaitu untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian. Selanjutnya ada clear, yaitu untuk menghapus elemen-elemen antrian. Selanjutnya di sini ada fungsi dari queue. Seperti yang kita ketahui, bahwa queue merupakan salah satu bentuk dari STL. Dan dalam queue sendiri ada beberapa fungsi yang biasa digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada konstruktor, yaitu construct queue. Maksudnya itu sama seperti konstruktor pada umumnya, yaitu metode khusus yang dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat atau saat instansiasi. Pada kasus ini adalah konstruktor yang dipanggil saat sebuah objek queue dibuat. Selanjutnya ada empty, yaitu test whether container is empty. Maksudnya fungsi untuk mengecek apakah sebuah queue kosong atau tidak. Selanjutnya ada size, atau yaitu return size, maksudnya adalah fungsi untuk mengecek ukuran dari sebuah queue. Selanjutnya ada front atau access next element, maksudnya adalah fungsi untuk mengakses elemen paling depan dari sebuah queue. Selanjutnya ada back, yaitu access last element, maksudnya adalah fungsi untuk mengakses elemen paling belakang dari sebuah queue. Selanjutnya ada push, yaitu insert element,
Maksudnya adalah fungsi untuk menambahkan sebuah elemen baru pada bagian akhir sebuah queue. Selanjutnya ada endless. Maksudnya sama seperti fuse. Fungsi ini juga menambahkan elemen baru pada bagian akhir sebuah queue. Selanjutnya ada pop, yaitu remove next element. Maksudnya adalah fungsi untuk menghapus atau mengambil sebuah elemen dari sebuah queue. Selanjutnya ada swap atau swap contents. Maksudnya yaitu fungsi untuk menukar isi dari elemen antara beberapa queue. Selanjutnya di sini ada queue dalam penggunaan queue dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada antrian kasir pada sebuah bank. Yang contoh kedua ada antrian loket pembelian tiket pesawat. Yang ketiga ada antrian pembayaran tol. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vidya. Untuk Vidya saya persilakan. Baik, terima kasih Nabila. Jadi stack itu merupakan metode peletakan beberapa data di atas data-data lain atau biasa juga kita sebut sebagai sebuah tumpukan. Nah, dalam pemrograman, stack ini atau tumpukan merupakan kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah dan atau dihapus dari satu ujung atau gerbang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah suatu elemen diletakkan di atas elemen lain. Nah, stack juga mempunyai sifat yaitu LIFO atau last in first out, yang berarti bahwa elemen yang terakhir masuk akan pertama keluar. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah suatu elemen diletakkan di atas elemen lain. Nah, ini kan konsepnya sama seperti si tumpukan itu kan. Misalnya di sebuah tumpukan buku, itu kita kan naruh buku itu di atas buku lain. Nah, itu konsep stack itu seperti itu. Lanjut. Oke, jadi selanjutnya di sini ada konsep stack. Di sini ada dua gambar. Di gambar pertama ini seperti yang sudah kita mention sebelumnya di pengertian stack, itu kan sifatnya bersifat LIFO atau last in first out. Jadi yang pertama, yang terakhir ditambahkan akan berarti yang pertama keluar. Seperti di gambar ini, di sini ada push dan ada pop. Nah, push ini berfungsi sebagai penambahan data. Nah, pop ini berfungsi sebagai penghapusan atau pengambilan data. Di sini kan ada sebuah tumpukan ya yang persegi panjang kuning ini. Nah, bila kita masukkan, itu nanti dia berada di tumpukan paling atas. Nah, bila kita pop berarti nanti dia ngambilnya data yang paling atas itu. Sedangkan top ini sebagai penanda bahwa data atau elemen tersebut berada di paling atas. Di gambar kedua, di sini ada contohnya. Yang pertama di sini dia melakukan push elemen 3, berarti dia naruh dat 3. Kemudian push lagi 7. Nah, kan penambahan data di atas seperti tumpukan, berarti dia nambahnya di atas. Kemudian pop, maka 7-nya diambil, sisa 3. Kemudian push lagi, berarti dia menambahkan lagi di sini 11. Kemudian pop lagi, berarti 11-nya ini diambil. Selanjutnya push lagi, di sini dia penambahan 21 dan push lagi dia penambahan 1. Bisa dilanjut. Oke, jadi selanjutnya di sini ada operasi dalam stack. Seperti yang sudah kita singgung di slide sebelumnya, di sini ada push. Push ini berarti operasi untuk memasukkan elemen ke dalam suatu stack. Nah, kemudian ada pop. Pop itu merupakan operasi mengambil atau menghapus elemen paling puncak dari stack. Selanjutnya ada isFull juga. IsFull ini merupakan operasi yang digunakan untuk mengecek apakah stack itu penuh atau tidak. SMT, kemudian ada isEmpty, yaitu operasi yang akan digunakan untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak. Dan ada clear, yaitu operasi yang akan digunakan untuk mengosongkan stack. Seperti queue, di stack juga ada fungsinya di C++. Yang pertama itu ada empty, test whether container is empty. Itu dia fungsinya mirip sama si isEmpty atau sama ya. Dia itu untuk mengecek apakah stack itu kosong atau tidak. Selanjutnya ada size. Return size itu dia untuk mengembalikan ukuran dari stack itu ada berapa. Kemudian top itu untuk access next element. Jadi top ini fungsinya untuk mengakses elemen paling atas dari stack tersebut. Kemudian ada push, insert element, yaitu untuk menambahkan elemen.
Kemudian ada pop untuk remove top element, jadi dia menghapus elemen yang ada di paling atas, dan swap itu untuk menukar setiap elemennya. Kemudian di sini ada penggunaan stack dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada tumpukan buku dalam rak buku, ada tumpukan piring di dapur atau pesta atau di suatu pesta, dan tumpukan pakaian di lemari pakaian. Selanjutnya mengenai implementasi codingnya, stack dan queue akan dijelaskan oleh Faiz. Pada Faiz dipersilahkan. Di sini ada yang queue. Di sini ada library iStream, queue, dan conio.h buat fungsi gauge-nya. Yang pertama ada fungsi show queue, ini untuk menampilkan list apa saja yang ada di queue-nya. Selama dia tidak empty, maka akan di out yang front-nya. Habis di out akan di pop, akan terus berlanjut sampai kosong. Terus di in-main-nya ada inisialisasi queue-nya. Di sini saya pakai integer dan nggak perlu size. Terus ada deklarasi variable buat memilih menunya. Ada variable data. Terus di sini untuk di in-main saya pakai do while. Jadi selama tidak memilih yang pilih nomor 6 atau exit, maka akan looping terus. Di case pertama, di fungsi pertama di sini ada if qempty untuk ngecek apakah kosong atau tidak. Jika tidak, dia akan menampilkan list. Di menu pertama ada push. Di sini push ini untuk input data gitu seperti yang dijelaskan tadi. Kalau queue ini first in, first out. Jadi nambah datanya itu di bagian belakang kalau ada data baru. Terus di fungsi kedua ada pop untuk mengurangi datanya. Dia ngecek dulu apakah queue-nya empty atau tidak. Kalau tidak, dia pop data yang first in tadi. Untuk yang ketiga tuh ada check size. Seperti yang empty tadi, seperti yang pop data tadi, ngecek dulu apakah kosong atau tidak. Yang keempat ada front, ngecek bagian depan queue tadi, ini dia. Terus ada yang kelima ada check back atau ngecek bagian belakang dari queue. Di sini saya akan running yang queue terlebih dahulu. Yang pertama ada menu push. Input datanya misalnya 3. Di sini ada gauge dulu, jadi kita harus enter lagi. List queue udah masuk jadi 3. Terus kita push yang kedua, misalnya 7. Jadi penambah data yang pertama 3 tadi di sini, terus data baru masuk yang ke belakang. Kalau kita bisa ngecek size terlebih dahulu, udah sesuai adalah 2. Terus untuk ngecek yang front, harusnya yang keluar adalah 3. Oh, sabar. Ada yang salah. Belum saya ganti. Ada 7, terus kita ngecek frontnya. Data depan adalah 3, jadi sudah benar. Tadi saya belum mengganti fungsi yang nomor 4 ini. Terus kita mau ngecek yang back, itu yang bagian belakang. Kita akan mencoba yang pop. Maka yang dikurangi adalah nilai data yang pertama, karena first in, first out. Jadi kita exit saja yang queue. Sudah selesai. Selanjutnya yang kedua ada stack. Stack ini last in, first out. Di sini ada fungsi kayak queue tadi untuk menampilkan data. Saya menggunakan eksternal fungsi agar tidak pop data langsung dari masukan dari sini, jadi memanggil saja. Terus ada inisialisasi, stack, tipenya integer, namanya stack juga. Terus ada variabel pilihan, sama variabel data. Terus sama seperti queue tadi, saya menggunakan do while.
Di sini untuk ngecek stack empty atau tidak. Jika ada stack atau ada isinya, maka dia akan menampilkan list stack. Terus yang ada 4 menu di sini, ada push, pop, size, sama exit. Hampir sama seperti queue tadi fungsi-fungsinya, cuman lebih banyak yang queue. Di sini untuk yang stack saya akan langsung running saja. Data misalnya tadi 3. Kita masuk ke sini, terus kita push lagi. 7 di depan karena memakai konsep last in, first out. Terus di sini juga sama kayak queue tadi, kita bisa ngecek size. Kita kenal 2. Kalau ingin pop, data 7 yang keluar karena LIFO tadi. Ini kita exit saja. Sekian presentasi dari saya serahkan ke moderator. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.